Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadis, biasa dipanggil Hadis, dari kelas 11 IPA 4 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang akan saya kerjakan, yaitu vlog tentang ancaman integrasi bangsa. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu integrasi bangsa sendiri. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi sendiri itu adalah kondisi pembaruan dari berbagai komponen yang berbeda. Pembaruan ini pada akhirnya akan membentuk suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Sebagai contoh, definisi lain yang menyebutkan integrasi bangsa yaitu proses penyatuan sosial dan budaya yang mempresentasikan identitas nasional. Sebagai contoh, batik adalah budaya yang tak benda yang menjadi identitas bersama bangsa Indonesia. Kita bisa saja dilahirkan di kampung yang tidak kenal dengan apa itu batik, namun karena kita hidup dan besar di Indonesia, batik bisa menjadi bagian dari identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu tadi merupakan berbagai definisi dari integrasi bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari integrasi bangsa itu sendiri. Yang pertama, membangun persatuan dan kesatuan. Tanpa upaya integrasi tidak akan ada kesatuan, terutama di negara yang memiliki tingkat diferensiasi sosial yang amat tinggi seperti Indonesia. Bahasa kita yang kita gunakan sehari-hari berbeda dengan provinsi satu dengan provinsi yang lain. Hal ini perlu diintegrasikan dengan pengakuan perbedaan bahasa dan membentuk bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, adanya integrasi nasional yang sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Nah, ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi bangsa itu sendiri. Secara umum, ancaman integrasi nasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan juga non-militer. Tapi menurut saya yang lebih penting mengancam integrasi bangsa itu sendiri yaitu dampak dari globalisasi dan juga ancaman sosial budaya yang mengancam sosial budaya negara tersebut. Nah, mengapa ancaman yang paling berbahaya itu merupakan globalisasi? Karena bila arus globalisasi terus-menerus berjalan, maka Indonesia akan lupa dengan budaya dan juga identitasnya sendiri. Apa sih pengertian dari globalisasi itu sendiri? Globalisasi merupakan sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara memudar atau menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik dalam bentuk perdagangan, informasi, budaya, ilmu pengetahuan maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Menurut Anthony Giddens, globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain. Istilah globalisasi berasal dari dua kata, yaitu global artinya dunia dan lisation berarti proses. Sedangkan berdasarkan KBBI, globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kata globalisasi juga sering digunakan untuk mengelompokkan suatu aspek, misalnya dampak negatif dan positif globalisasi di bidang tertentu. Nah, selanjutnya, ancaman globalisasi, contoh ancaman globalisasi di aspek ekonomi. Contohnya saja, ancaman dari globalisasi membuat batas antar bangsa menjadi samar, terutama dari segi ekonomi. Bagi kegiatan ekonomi suatu negara, globalisasi menjadi penting karena terintegrasi ke pasar-pasar global. Hal ini semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang-barang dari luar, sehingga jika tidak dibatasi dapat menjadi ancaman bagi produsen lokal. Seperti yang kita tahu saat ini, berbagai macam e-commerce di Indonesia tidak hanya menjual produk-produk lokal, namun juga menjual produk-produk luar negeri dengan harga murah. Sehingga ini memunculkan daya saing yang begitu ketat antara produsen lokal dan juga produsen luar. Selanjutnya, selain dari ekonomi, globalisasi juga mengancam dari aspek sosial dan budaya. Globalisasi mengancam pada kehidupan sosial dan budaya dari segi sikap, pandangan, hingga nilai-nilai budaya bangsa. Pandangan di sini merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi juga mengancam akses budaya dari luar dengan mudah masuk ke Indonesia. Jika budaya luar yang masuk tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia dan diadopsi mentah-mentah, tentunya dapat meluruhkan khazanah budaya dan nilai bangsa yang kita miliki.
Sebagai contoh, pemuda-pemudi Indonesia lebih menyukai budaya-budaya luar seperti budaya Barat dan juga budaya Korea daripada budaya mereka sendiri. Tentunya kita sebagai generasi muda harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita sendiri juga memiliki identitas negara kita sendiri. Selanjutnya di bidang sosial budaya, ada munculnya gaya hidup konsumtif. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya munculnya sifat hedonisme. Hedonisme sendiri di sini adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan merebak pada masyarakat, contohnya itu adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan lain-lain. Lalu ada munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap individualisme dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya sikap menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya. Tentunya sikap ini sangat tidak mencerminkan identitas dari Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu terkenal dengan negara yang suka bergotong royong, di mana masyarakatnya itu suka bersosial. Jadi ketika globalisasi masuk dan mungkin paham-paham ini meracuni generasi-generasi muda, lalu akan muncul individualisme, maka integritas bangsa Indonesia itu sendiri akan hancur. Lalu selanjutnya ada munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, budaya-budaya pakaian Indonesia itu tertutup, tidak memunculkan area-area yang terbuka. Jadi munculnya gejala westernisasi ini akan merusak identitas berpakaian masyarakat Indonesia pada umumnya. Terus selanjutnya semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. Pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lalu yang terakhir, semakin lunturnya nilai agama. Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya itu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, globalisasi tentunya tidak serta-merta seburuk itu. Globalisasi membawa dua dampak bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara garis besar, globalisasi banyak mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya tradisional menjadi berkembang menjadi modern. Globalisasi juga mengubah pola masyarakat, salah satunya menuntun masyarakat jadi mengenal budaya dari negara-negara di luar, tanpa melupakan identitas dirinya sebagai warga negara bangsa Indonesia. Akan tetapi masuknya budaya luar pun harus menjadi perhatian. Saat ini kebanyakan anak-anak muda mulai tidak mengenal budaya asli Indonesia. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa kita tidak boleh melupakan bahwa jati diri kita sebenarnya adalah warga negara Indonesia. Nah, tadi itu merupakan ancaman yang paling berbahaya terhadap integrasi nasional menurut saya. Jadi kesimpulannya, tidak serta-merta globalisasi itu buruk, tetapi jika globalisasi itu salah menyerap globalisasi, maka itu akan mengikis identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.